Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang akan saya prediksi tentang Danu, di mana Danu ini ada hubungannya dengan kasusnya ibu dan anak di Subang yang hingga saat ini masih belum terungkap siapa sebagai dalangnya. Dan Danu ini di pemberitaan yang saya baca, konon katanya banyak sidik jari di mobil Alphardnya si Amel dan Ibu Tuti, dan juga ada putung rokok yang ada DNA-nya si Danu. Tapi si Danu sudah memberi klarifikasi jika dia saat itu memang disuruh bapak polisi untuk membantunya dan dia tidak pakai sarung tangan. Demikian juga untuk rokok itu dia merokok di depannya Pak Polisi juga. Konon beritanya seperti itu yang saya baca ya, entah benar entah tidak, karena saya sendiri tidak tahu kejadiannya saat itu. Makanya di sini kita masih menerka-nerka apa yang terjadi kala itu, karena memang kita nggak berada di lokasi saat itu ya guys. Makanya di sini akan saya prediksi bagaimana nasib Danu ke depannya dalam perkara ini, karena banyak bukti yang menyudutkan si Danu, sekalipun si Danu ini sudah memberi klarifikasi. Dan kita lihat saat ini bagaimanakah kondisinya kehidupan Danu ke depannya dalam perkara ini. Ada simbol renewal yang artinya perubahan. Kemudian di sini ada simbol ekspansi, perpindahan. Ada simbol balance, keseimbangan. Ada simbol insting, naluri. Juga ada simbol joy, kesenangan. Ada simbol bridge, sebuah pergerakan kesalahan besar yang sudah dilakukan Danu, karena Danu menurut saja saat dimintai tolong oleh Bapak Polisi, itu sebuah kesalahan besar buat Danu ya, karena yang namanya TKP tidak boleh dibersihkan dan harus hati-hati, harus pakai sarung tangan. Tapi si Danu ini nggak pakai sarung tangan ya, makanya itu bisa dikatakan kasihan ya. Kemudian di sini ada simbol passion, semangat. Ada simbol rebirth yang artinya kelahiran kembali. Ada simbol ebb and flow, naik turun. Jadi kondisinya si Danu ini masih belum pasti dalam kasus ini. Kemudian di sini ada simbol refleksi yang artinya apa yang kamu berbuat pada akhirnya akan kamu tuai. Jadi kalau Danu nggak salah ya, pada akhirnya juga dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau ternyata dia bersalah ya, dia juga harus menerima hukumannya. Seperti itu artinya. Kemudian dari kartu ini apa yang akan ditunjukkan? Ada simbol prajurit bawa koin, sebuah proses perjalanan. Kemudian di sini ada simbol berusaha keluar dari permasalahan yang ada atau permasalahan yang menjeratnya. Ada simbol pertumbuhan yang lambat, tapi sangat berat untuk Danu jika nggak ada pendampingan, karena kalau dia berjuang sendiri ya sangat berat. Jadi perlu pendampingan sebenarnya Danu ini. Kartu yang nomor 4 di sini ada pihak ketiga keluar loh ya. Ada 3 orang pihak ketiga di sini. Kemudian di sini ada simbol seseorang yang memikul beban yang sangat berat. Jadi misalnya kalau si Danu ini tidak merasa melakukan perbuatan yang salah, alangkah baiknya Danu ini didampingi oleh seseorang pengacara yang ngerti hukum agar bisa membantu Danu untuk segala sesuatunya menghadapi permasalahan ini ya. Di sini ada simbol renewal, simbol perubahan, ada kebijaksanaan, terus ada balance, kesetaraan, keseimbangan, yang artinya akan ada perubahan
yang harus disikapi dengan sabar, dengan bijaksana dan lain sebagainya, karena itu nantinya akan ada kesetaraan di sini. Kesetaraan di sini bisa dikatakan antara terancam dan tidak, masih 50-50 ya si Danu ini. Jadi statusnya masih 50-50, jadi nggak bisa sembrono untuk Danu ini. Kemudian di sini ada insting, naluri, dan di sini ada simbol joy, kesenangan. Jadi untuk Danu ini di kartu ini diartikan di Danu harus hati-hati dalam kasus ini. Karena di sini ada kesetaraan. Kesetaraan ini bisa dikatakan bisa saja si Danu ini menjadi tersangka atau bisa saja tidak menjadi tersangka. Tergantung dari bukti-bukti yang ada. Apalagi di mobilnya Alphard ini sudah ada sidik jarinya Danu. Juga ada DNA-nya Danu di puntung rokok, dan Danu ini juga disuruh membersihkan kamar mandi. Menurut versinya Danu seperti itu. Tapi yang namanya hukum tidak bisa berasumsi, tidak bisa hanya sekedar kata-kata, harus ada bukti. Jadi kalau Danu merasa diperintah oleh seseorang, oleh oknum untuk membersihkan dan untuk membantunya itu, Danu juga harus bisa menunjuk nama oknum itu ya. Jadi jangan hanya sekedar berkata-kata tanpa berani menunjuk nama orang itu, karena akan berimbas kurang baik untuk nasibnya Danu ke depannya. Kemudian di sini ada simbol ini, kesalahan fatal yang sudah dibuat Danu. Kalau menurut Danu kan dia dimintai membantu dan dia nggak pakai sarung tangan, itu sudah merupakan kesalahan fatal buat Danu. Tapi tetaplah semangat berjuang jika kamu memang nggak bersalah, jika kamu memang nggak berbuat. Kemudian di sini ada simbol rebirth, kelahiran kembali, dan simbol ada ebb and flow dan ada refleksi, yang artinya untuk statusnya Danu ini masih 50-50 seperti di sesi yang pertama ini tadi kan ada balance, di sini ada ebb and flow, naik turun. Jadi masih belum bisa dipastikan kondisinya Danu ini aman atau tidak. Makanya si Danu ini harus hati-hati banget menyikapi kasus ini ya. Jangan terlalu sembrono dan lain sebagainya. Kalau tidak merasa bersalah, ya harus berjuang segigi mungkin untuk menolong dirinya sendiri yang dilambangkan ini. Karena apa yang sudah dilakukan Danu bisa dikatakan ya mungkin Danu ini polos ya, jadi nggak menyadari kalau itu masih tempat TKP yang harus steril, tapi si Danu ini sudah menolong atau membantu tanpa pakai sarung tangan, ya otomatis sidik jarinya akan tertinggal di tempat itu. Tapi ini versinya Danu, apa yang dikatakan Danu, entah benar entah salah, kita nggak tahu pastinya ya. Makanya itu kalau memang Danu merasa diperintah seseorang, Danu harus menunjuk siapa namanya orang itu. Karena yang namanya proses hukum harus ada bukti, tidak hanya sekedar berkata atau berasumsi. Kemudian di baris yang ketiga ini, baris terakhir ini, ada simbol semacam pergerakan. Pergerakan ini berusaha untuk melepaskan dari jeratan hukum, jeratan sebagai tersangka dan lain sebagainya. Tapi ada perlambatan di dalam prosesnya ini nanti. Makanya itu si Danu harus didampingi oleh seseorang yang mengerti hukum agar bisa membantu apa yang sudah membuatnya dia terpojok. Ya. Jadi di sini disarankan si Danu harus mulai mencari pendampingan hukum, karena bagaimanapun posisinya Danu sekarang ini kurang bagus, karena di sini ada simbol sebuah kesalahan besar, karena sidik jarinya Danu sudah nempel di tempat kejadian. Apalagi di sini juga ada simbol ebb and flow, kondisi Danu yang naik turun, status Danu yang kurang aman, bisa berubah sewaktu-waktu. Makanya di sini si Danu disarankan sudah harus mencari pendampingan hukum. Ya. Karena ini kalau nggak ada pendampingan hukum, Danu akan terseok-seok berjalan sendiri menanggung beban yang dihadapinya. Kasihan. Ya, kasihan kalau memang dia nggak melakukan, ya dia harus mendapatkan pendampingan hukum, berusaha mencari pengacara untuk bisa membantunya.
Ya, jadi kalau memang nggak bersalah, kalau memang apa yang dikatakan benar, sudah saatnya si Danu ini mencari seseorang yang bisa mendampinginya. Disarankan seperti itu karena kondisi Danu saat ini tidak aman saat ini dan kedepannya masih belum aman. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga saja kasus ini segera terungkap. Kita tidak di PHP-in, kita tidak bingung mencari titik terang, mengerucut dan lain sebagainya. Karena kasus ini sudah hampir hampir 2 bulan, belum saja terkuak siapa dalangnya. Ya, semoga saja Ibu Tuti dan Amel tenang di alamnya dan bisa menerima kejadian ini dengan legowo. Karena kalau tidak legowo juga akan kasihan arwahnya di alam sana. Jadi apapun yang terjadi harus bisa legowo menerimanya. Karena bagaimanapun ini juga sebagian dari nasib dan takdir yang harus dialaminya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.